Halo Nora. Diturunkan langsung. Ya dia kan udah aku bilang kau nipu Derni, kau nipu. Kalau dia itu nggak ada nipu dia itu, memang Nah betulnya itu. sekarang oke, kalau dia nggak ada nipu, tunjukkan satu data sama saya, di mana orang kudus itu di alam maut. Silakan. Tapi udah ditunjukkan ya, udah Itu ditunjukkan bangkit dari satu data kubur. tadi Orang sama kudus Kak. itu Tapi bangkit Kak, dari kubur. Orang kudus yang dia baca Matius 27 nomor 51 sampai 53 itu orang kudus bangkit dari kubur, bukan di alam maut. Kau tunjukkan kan dulu. sesuai dengan apa ya kan Bibolnya itu pada hari ketiga. Ada hari ke bapak kau tuh aja hari ke Halo. Sabar dulu bang. Orang ngomong kau halo-halo. Gimana nya? Orang. Orang ngomong loh, lagi halo, halo Nora. Orang ngomong. Aku bisa ngomong Nora. Kamu kalau Kristen, saya bilang apa di sini? Buka kamera seperti Jerlan. Jerlan ini Kristen dia buka kamera. Iya, oke. Belum lagi ini. Yang pertama aku tanya, Ya, yang pertama ya. Halo. turun. Saya bilang naik ke room saya buka kamera, jangan kalian buka kalian punya kebodohan. Tadi dia teriak-teriak, dia bangga. Yesus menyelamatkan roh-roh orang kudus. Ditariknya orang kudus dari alam maut. Dan membiarkan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus di alam maut. Biar mereka disiksa. Itu kata Derni. Makanya saya ngotot. Di mana datanya kalau orang kudus di alam maut? Ternyata dia buka di dalam Matius 27 nomor 50 sampai 53. Yang dimana di situ adalah kebangkitan orang-orang kudus. Orang kudus bangkit bukan dari alam maut. Ayo tembuskan 1M saudara muslim. Apalagi kok Pandita Begu. Sehat ya, masih sehat Kak. Sehat. Kenapa lagi? Kau mau di apa? Disyahadatkan. Aku kalau tidak open cam ku turunkan. Bang Zombie kalau ada di bawah. Bang Zombie kalau ada di bawah. Kayaknya si Derry lagi sibuk deh. Itu apa namanya tuh? Kalau nggak ada yang mau open cam diturunkan aja. Dinaikkan dulu Bang Zombie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang bingung di mana yang bingung? Kemana? Yang bingung apanya biar saya jelaskan. Bang Zombie nggak ada. Berarti nggak ada yang bingung ya tentang agama Kristen ya. Tapi saya tanya yang bingung yang mana? Kau yang bingung dengan ajaranmu. Yang bingungnya yang mana? Kau yang bingung. Yang membuat saya bingung apa? Yang membuat kau bingung tadi aku udah pertanyakan, tapi nggak nyambung jawabanmu. Pertanyaanmu yang mana? Lukas 22 nomor 69 tadi ya, Den. Lukas? Kan? Lukas 22 nomor 69. Yesus mengatakan bahwa Yesus sudah ada di sebelah kanan Bapa. Yesus yang mana satu? Lukas 22 ayat 69. Oke, di sini aku baca. Berbicara tentang Lukas. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah, Ini anak kayak manusia yang duduk itu siapa? ini bukan penjelasan tadi malam nih. Iya, anak manusia yang sudah duduk itu siapa? Jadi anak manusia itu Yang kau bilang kasih karunia. sebutan, dengerin dulu. Mas, Kan tadi malah jawabanmu kasih karunia, kata kau. ya dengerin dulu. Gimana mau bisa paham kau nih? Nih, anak manusia itu di sini dibilang sebutan yang digunakan untuk dirinya sendiri gitu kan. Dirinya sendiri. Makanya sambungannya di dalam Lukas 22 itu Yesus sedang berbicara tentang identitasnya gitu. Nah, atau kedudukannya sebagai Mesias gitu kan.
Nah, tahu Mesias? Kenal? Kenal Terus? kan Mesias? Terus? Nah, jadi dia berbicara dirinya sendiri itu menunjukkan tentang identitasnya. Nah, mulai sekarang itu artinya kan dia bilang mulai sekarang anak manusia. Di situ menunjukkan bahwa akan segera terjadi. Itu sudah duduk, Dek. Bukan akan segera, sudah duduk, sudah terjadi. Bukan belum terjadi, sudah terjadi. Bingung kan? Apa bilang akan terjadi, di situ dikatakan sudah duduk, bukan akan duduk. Paham nggak? Kamu paham dengan past tense, dengan membedakan past tense dengan future tuh tahu apa kagak? Biasanya Kok kamu gitu sih? Aku Sudah belum jelasin makan. semuanya. Jerlan sudah makan dengan Jerlan akan makan sama atau tidak? Oke, maksudnya aku katakan ya. Sekarang masuk ke duduk ke sebelah Jerlan kanan ya. sudah makan dengan Jerlan akan makan itu sama apa tidak, Adek? Kan aku belum selesai jelas. Gimana sih? Kau bilang tadi loh. Lahir tidak langsung dewasa, dari kecil bayi, dari bayi langsung ke dewasa. Konteksnya di Lukas 6, Lukas 22 69 itu Yesus mengatakan bahwa ada anak manusia ini ternyata sudah duduk. Sudah duduk. Anak manusia ini merujuk kepada Yesus tadi malam kata kau. Nah, Yesus mengatakan Yesus yang gelarnya anak manusia ini ternyata sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Terus Yesus yang bicara di depan mahkamah agama ini Yesus mana lagi? Yesus benar lagi. Tadi kan aku jelaskan Hmm, dari awal sampai selesai ya. ya. Yang sedang berbicara itu tentang identitasnya. Hmm, Dia menunjukkan identitasnya sendiri bahwa itu adalah Tuhan kan, bahwa Mesias gitu. Lalu yang akan segera terjadi menunjukkan tentang penyalibannya. hmm. Penyaliban itu sudah selesai sehingga ada yang namanya duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Nah, itu bukan terutama berbicara tentang posisi fisik. Nah, fisik atau maksudnya dalam penampilan luar gitu. Nah, tetapi itu kedudukan kuasa atau kemuliaannya, sebagaimana dia melakukan menunjukkan kuasanya di bumi kan. Nah, gitu. Yesus akan menerima kemuliaan. Nah, ngerti nggak maksudnya? Yang duduk di sebelah kanan Elohim itu siapa? Elohim lagi. Ya Elohim lah. Sejak kapan jadi Allah? Elohim. Iya, yang Elohim duduk itu di sebelah siapa? kanan Elohim itu siapa? Elohim itu siapa? Aduh. Ya tadi kan saya jelaskan. Jadi kalau kamu mau belajar tentang Kristen itu, belajar lebih dalam. Mengapa dia sampai menjadi manusia gitu. Elohim kau aja nggak tahu deh. Terus kau mengatakan sama saya, kalau mau belajar Kristen aja, mau belajar Kristen itu lebih dalam. Kau Elohim tahu nggak? Itu sebutan untuk memanggil siapa? Tahu apa siapa? Pak, kau nanti, ya kira-kira kalau malam nanti jam 12 kau berdoa betul-betul lah sama Yesus. Kau tanya sama Yesus. Tuhan Yesus, saya mau tanya. Soalnya ini belum jadwalnya saya ini. Pada waktu kamu ada di kayu salib, kamu mengatakan, Eli, Eli, lama sabatani. Siapa sih Eli itu? Biar tahu. Itu dalam bahasa apa? Bahasa luar apa bahasa Indonesia? Kau tanya lagi sama Yesus. Ketika Tuhan Elohim berfirman kepadamu, Yesus, itu memakai bahasa apa? Mana tahu bahasa Batak, biar senang dulu oten-oten di bawah nih orang. Bahasa Indonesianya apa? Kata kau kalau mau belajar Kristen lebih dalam, harus betul-betul dipelajari. Kau Kristen atau saya yang Kristen? Kan dia bilang di atas kayu salib itu, ya Bapak, aku serahkanlah seluruh ke dalam tanganmu. Eli, Eli, lama sabatani. Itu Coba bahasa kau apa? deh. Kau Kristen bahasa atau saya Yunani. yang Kristen?
Coba, Itu kau bahasa yang Kristen bahasa luar atau apa? saya yang Kalau Kristen? kalau saya belajar bahasa luar nggak ngerti saya. Kau cari di Bible kau, Eli lama sabatani. Itu ketika Yesus mengucapkan di kayu salib. Kalau memang kau tidak tahu dek, kalau kau agak malu bertanya sama pendeta, bertanya langsung sama Yesus. Anak tahu langsung Yesus turunkan Roh Kudus, langsung kasih tahu sama kau. Sudah dikasih yang bijak malah kasih pertanyaan lain. Loh, kau sekarang paham nggak tentang agamamu? Iya. Paham Bibelmu nggak? Paham. Siapa Elohim? Siapa Elohim? Siapa El Shaddai? Elohim itu tidak ada. El Roy itu siapa? Kecuali Tuhan itu sendiri. El Roy itu siapa? Roh Tuhan itu sendiri. El Roy itu siapa? Roy, aduh Roy nama orang. El Roy. Roy itu siapa? Yang saya kenal cuma Tuhan. Lebih pintar saya atau kamu ketika tahu Bible? Lebih pintar kamu. Belajar lagi ya deh ya. Apa yang kamu bingung coba? Tahu yang bingung? El Shaddai aja kok nggak tahu? Elohim aja kok nggak tahu? Tahu. Cuman saya nggak mau melemparkan mutiara ke babi-babi gitu karena nanti dia muncul emosionalnya gitu. Oh bukan. Pada waktu di dalam Imamat 11 nomor 6, Ya kan aku udah pernah pengalaman karena aku Imamat melemparkan 11, mutiara kamu Mas baca. ini, Imamat 11 nomor 6 sampai 7. dia akan muncul wataknya. Nah, yang kamu begitu. baca Imamat 11 nomor 6 sampai 7. Imamat lagi. Ya, iyalah. Imamat Imamat. lagi. Kalau nggak ada perjanjian lama, nggak ada Tuhan kau. Tahu arti perjanjian lama nggak? Kau baca aja, perjanjian lama itu perjanjian yang dijanji-janjikan oleh kalian Kristen. Perjanjian lama itu apa? Udah baca aja dulu Imamat 11 nomor 6 sampai 7. Arti dari perjanjian lama apa? Udah kamu baca dulu, saya suruh kamu baca itu. Ya kan aku mau suruh tanya Imamat artinya. 11 nomor 6 sampai 7, cepat silakan. 11 ayat 6 sampai 7. Mana apa? Botolnya minta ampun. Oh, pintar. Udah, baca deh. Jangan berfirman kau dalam hati seperti Kejadian 8:21. kejadian. Ya. Lah, Kejadian 8:21 kamu nggak tahu kalau Tuhan kamu berfirman dalam hati, terus dicatatkan. 6 sampai 7. Imamat Berbicara tentang 6 sampai 7. 6, kelinci dianggap tidak tahir karena tidak berkuku belang, meskipun disebut mengunyah kembali makanannya. Ayat 7, babi dianggap tidak tahir karena berkuku belah, tetapi tidak memahbabiyah. Apa ini bacanya? Kau baca di Karena mana itu orang kau Israel. ini? Hah? Kau baca dari mana kau ini? Bukannya 6 ayat 7 Imamat. Ya coba kau baca bagus-bagus. Nih, babi dianggap tidak tahir karena berkuku Itu apa? belah. Tahir itu apa? Tahir. Ya, apa? Tahir. Iya. Bahasa dalam, paling dalam itu bahasa tahir. Tahir itu kalau ketika Kamu baca itu yang keluaran TB lah, yang TB sekarang. kepanjangan TB ya kak? Tetap bengek. Terjemahan baru. Iya, coba baca dulu. Nih, aku kalau mau lempar mutiara ke orang yang tidak mengerti, Iya, pasti baca dia dulu tidak deh. akan. Baru kau bilang melempar mutiaranya. Coba baca dulu. Nah, nanti kau gila nanti. Kita Coba. dulu ya. Imamat 11 itu larangan memakan babi. Tapi dikasih tahu sama kalian, kalian tidak terima Imamat 11. Makanya kata Yesus apa? Jangan kalian melemparkan barang kudus kepada anjing, memberikan mutiara kepada babi.
Karena perintah-perintah Tuhan saja mereka tidak mau terima.